You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Pertama, jadi gini, bagaimana Kak Alex cara mempertahankan pemahaman dan keyakinan kita akan karakter dan kepribadian Tuhan yang Tuhan bukakan lewat pergumulan yang berat. Nah, karena kan seringkali trauma pergumulan yang berat itu pas kita dapat pergumulan baru kita langsung mikir apa sih Tuhan mau yang Tuhan lakukan, jadi kayak terlalu capek buat nebak-nebak apa yang mau Tuhan lakukan lagi kayak gitu. Gimana caranya Kak buat kita mempertahankan yakin terus bahwa ini karakter? Iya, memang menarik ya. Hidup beriman itu bukan hidup yang sekali lagi tanpa masalah. Bahkan realitanya begini, sesudah kita lewati masalah itu pun, kita sudah pernah menang dengan masalah yang sama. Waktu kita hadapi lagi, jangan pikir pasti langsung menang gitu ya. Karena itu pertanyaan seperti ini muncul lagi ya. Bagaimana tetap meyakini? Padahal mungkin dulu kayaknya udah pernah yakin. Terus sekarang kok waktu ngalamin hal yang sama atau hal yang lain tetapi situasinya mirip, kok muncul lagi keraguan dan seterusnya. Nah, saya harus katakan Alkitab sangat jujur dengan kita. Saya ada dalam posisi yang begini ya. Bagaimana menyikapi situasi? Pertama, jujur sama Tuhan. Jujur apa yang kita rasakan. Jujur katakan keraguan kita. Saya ingat kalimat Alkitab di Mazmur khususnya banyak kali dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Jadi pertama jujur. Mari curahkan isi hati kita. Tanyakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Sebenarnya menarik sekali di dalam Alkitab bukan semuanya sukacita. Bahkan Alkitab kita di dalamnya ada kitab ratapan di tengah. Ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa ratapan, pertanyaan, pergumulan, kepedihan itu mewarnai perjalanan hidup orang beriman. Sampai ada kitab yang dimasukkan untuk menolong kita belajar meratap. Dan sepertiga dari Mazmur itu isinya ratapan. Mungkin yang sering kita baca cuman yang senang-senang ya, Mazmur sukacita, Mazmur 1 dan segala macam. Tetapi sepertiga Mazmur sebenarnya kalau kita baca itu nadanya ratapan. Jadi saya melihat ketika ngalami situasi sulit, kadang-kadang kita hancur, kita kayaknya terkoyak-koyak, silahkan meratap. Itu Kristiani. Jangan bilang nggak ada masalah, nggak ada semua. Itu membohongi diri namanya. Tapi, sorry ya, ini memang kaitannya nanti sama teologi kemakmuran. Karena ajarannya adalah kita karena anak Tuhan nggak akan mengalami pergumulan dan situasi yang sulit. Saya pikir nggak demikian. Alkitab sangat jujur. Pertama, silahkan jujur dengan perasaanmu, keraguanmu, ratapi, tangisi, tapi yang kedua. Nah, yang kedua juga penting. Kamu datangnya, meratapnya, menangisnya, datangnya sama Tuhan. Jadi, jangan datang sama Facebook, bikin status, ngumbar-ngumbar gitu ya. Atau mungkin kita datang sama dukun dan segala macam. Di dalam keraguan, di dalam keputusasaan, datanglah kepada Tuhan. Jadi, meratap itu boleh. Tapi ya meratapnya harusnya kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Supaya meratapnya benar. Kenapa? Karena akhirnya saya melihat begini. Di dalam Alkitab, ketika kita meratap kepada Tuhan, maka seiring dengan proses waktu, Tuhan akan memulihkan kita. Saya harus katakan tidak instan. Tidak instan. Saya kasih contoh begini ya. Ada ayat yang terus jadi pegangan saya gitu ya. Karena kalimatnya begini. Waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Kadang-kadang kita mungkin diajarkan gini, kalau kita percaya Yesus gak akan takut, semua musuh aku hadapi. Tapi ayat ini sangat jujur. Waktu aku takut Tuhan, tapi aku takutnya ini aku percaya kepadamu. Makanya di Alkitab selalu nasihatnya seimbang. Saya baru alami duka cita ya, ayah saya baru meninggal 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu dalam kesedihan kami, lalu kemudian waktu baca firman Tuhan dapat ayat itu 1 Tesalonika 4 kan.
Janganlah kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi pertanyaannya, apakah boleh duka cita? Ya boleh dong. Tetapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita berduka cita di dalam Tuhan, kita mengingat orang yang kita kasihi. Tetapi duka cita itu membawa kita makin berserah kepada Allah, bukan makin lari dari Tuhan. Makanya saya melihat kitab Ratapan itu pertanyaannya itu kan kayak nanyain Tuhan, Tuhan mana engkau? Tapi nanyanya sama Tuhan gitu. Bukannya dia tinggalin Tuhan lalu ngomong, mana itu Tuhan? Mana Tuhan itu? Kayaknya nggak benar ada. Tapi waktu saya bergumul dengan keraguan-keraguan kepedihan hidup, datang sama Tuhan. Saya nggak bisa kasih teori yang kalau lakukan ini pasti begini. Tapi nikmati Tuhan bimbing Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu cara Tuhan membimbing si A beda mungkin dengan cara Tuhan membimbing si B. Jadi karena itu mungkin yang paling basic juga yang harusnya kita nikmati hari demi hari adalah baca dan renungkan firman Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita. Kalau kita udah mulai bengkok-bengkok lagi gitu ya. Saya suka mikir gini, kalau kayak siapa nih? Kak Salmon ya. Kak Salmon tuh seneng banget main gitar gitu ya. Orang itu nyetem gitar itu berapa kali? Saya pikir orang nyetem gitar mau dimainin, di stem. Nanti kemudian mau dimainin lagi, di stem lagi. Jadi nggak ada yang namanya nyetem sekali seumur hidup lalu nggak pernah di stem lagi. Nah, saya melihat hidup kita harusnya di stem terus ya. Harusnya di stem terus pakai apa ya? Pakai firman Tuhan. Karena ini kan nada yang paling utama ya. Jadi di stem dengan firman Tuhan. Kalau kita terbiasa membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka ketika nada-nada hidup kita mulai fales, Tuhan kayaknya nggak baik sama aku. Tapi waktu baca lagi, enggak sih, dia tetap baik. Jadi maksudnya mempertahankan terus bisa meyakini Tuhan baik dalam hidup kita, Tuhan berkarya. Saya pikir kita mesti dekat dengan firman-Nya yang memberikan kepada kita petunjuk dan patokan ketika nada-nada hidup kita mulai fales. Jangan nyetemnya sewaktu-waktu, tapi nyetemlah tiap waktu, setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya pikir dari sekolah minggu kita udah belajar itu ya. Tapi banyak kita sebagai orang tua gagal tiap harinya baca kitab suci, doa kalau sempat gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini semua proses ya Kak. Betul. Ya, dalam kita mengenal Tuhan. Nah, ini yang pertanyaan nomor di chat ada nih Kak Alex. Bisa tolong bacain? Oh iya, aku bacain ya. Iya, ya. aku soalnya pakai HP agak susah bolak-balik. Iya. Izin bertanya Pak Alex, banyak sekarang teologi kemakmuran yang selalu menganggap Tuhan akan selalu memberkati kita berlimpah-limpah asalkan melakukan A, B, C. Iya. Menurut Pak Alex, bagaimana teologi kemakmuran itu, dan salahkah jika jika ada sebuah keluarga hidup misalnya kurang mampu, tapi kehidupan rohaninya bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana? Oke. Ini memang akhirnya saya pikir Alkitab juga mengingatkan kita pentingnya pengajaran yang benar. Saya harus katakan dalam banyak hal teologi sukses itu sudah menyimpangkan ajaran Alkitab. Tapi itu yang sering dikhotbahkan. Kenapa? Orang senang dengar itu. Bahwa kamu akan diberkati, kamu tidak akan mengalami penderitaan. Kalau kamu sakit berarti kamu kurang beriman, jadi kayaknya meningkatkan iman. Jadi beberapa orang bahkan saya melihat tanpa kita sadari, ini pentingnya, teologi yang benar akan menuntun dalam hidup yang benar. Pengenalan akan Tuhan yang dalam, yang baik, akan menuntun hidup kita dengan baik juga. Nah, karena itu saya pikir, ya, kalau buat Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari sama-sama firman Tuhan dengan benar. Kalau kalian atau Bapak Ibu ada di gereja yang mungkin secara tidak langsung sangat menekankan teologi kemakmuran, saya pikir sih harus bisa balance juga dengan Alkitab juga bicara penderitaan. Alkitab bicara, jadi kalau mau pakai teologi kemakmuran punya konsep, maka yang paling tidak makmur itu Yesus gitu ya. Sampai matinya menderita banget gitu. Nah, itu yang bagi saya hati-hati dengan banyaknya pengajaran. Tentu kita juga nggak ekstrim yang satu. Karena yang satu teologi kemakmuran, yang satu teologi penderitaan. Hidup Kristen itu pasti menderita. Ini yang satu mengagungkan penderitaan, yang satu mengagungkan kemakmuran materi dan segalanya. Saya pikir Alkitab bicara dengan jelas
berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi untuk orang-orang yang misalnya sadar, dia mungkin miskin, tapi ini miskinnya karena apa? Kalau karena dia nggak berusaha, lalu dia tutupi itu dengan kerohanian, seolah-olah nggak apa-apa, nggak usaha. Kan burung pipit pun Tuhan pelihara. Tapi jangan lupa loh, itu burung pipit harus cari makan. Jadi saya melihat kadang-kadang nih, kita nggak balance di dalam teologi kita, sangat menekankan kemakmuran, jadi lupa bahwa ada balance yang lain, sangat menekankan penderitaan, jadi lupa juga bahwa ada sukacita, ada berkat kok yang Tuhan berikan dalam hidup beriman kita. Tapi tidak selamanya berkat itu seperti yang kita pahami. Kadang-kadang kita pikir berkatnya apa sih hidup dalam Tuhan? Harusnya saya punya gaji naik dong. Apakah itu satu-satunya petunjuk hidup diberkati? No. Saya pikir ketenangan, kedamaian, sehingga orang yang tidak bekerja atau tidak punya uang sebanyak orang kaya tetap bisa tenang, bisa nikmati damai berkat Tuhan itu dalam kapasitas konteks masing-masing. Oke, jadi nggak ada ya ceritanya bahwa kalau kekurangan itu artinya Tuhan lagi nggak baik sama kita ya, Kak ya. Enggak lah, enggak begitu. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Jadi dalam keraguan, kan sekarang banyak yang nggak pasti gitu ya, Kak. Nah, gimana sih kita bisa tahu, maksudnya gini, kita paham bahwa oh Tuhan tuh mau ngajarin A gitu kan. Apakah jawaban itu kita dapat setelah pergumulan itu selesai, atau pas saat pergumulan kita udah tahu juga gitu. Nah itu yang terus sama katanya, gimana cara terbaik menguatkan teman yang dalam pergumulan. Iya. Supaya nggak kesannya so tahu gitu ya, Kak. Masih ingat teman-teman Ayub ya? Teman Ayub itu benar-benar jadi teman yang baik waktu mereka datang dan dampingi Ayub. Lalu mereka diam di dalam, mereka duduk sama Ayub, itu dikasih tahu di Alkitab selama 7 hari ya. Mereka diam, duduk bareng Ayub, tutup mulut tuh. Mereka mulai jadi aneh waktu mereka buka mulut. Di hari ke-7 mulai satu temennya ngomong, "Yub, lu pasti begini karena ada dosa, ngaku dong." Yang satu bilang, "Iya nih, pasti nih." Jadi akhirnya ada kalimat di Alkitab kan Ayub ngomong, "Dasar kamu semua penghibur sialan." Jadi kalau kita mungkin gimana cara menghibur orang di dalam pergumulan yang dia alami, saya beberapa kali kalau datang kedukaan lebih baik diem. Gitu ya. Kadang-kadang kan cara-cara kita ngomong dengan tidak tepat atau kurang pas, itu nggak gampang. Untuk apalagi orang dalam kedukaan untuk mengerti Tuhan baik dan segala macam. Jadi kita nggak usah berteologi di situ. Enggak nih, papa kamu sekarang Tuhan baik nih, sukacita nih. Mungkin lebih baik tutup mulut dan kita pakai bahasa tubuh yang menyatakan simpati. Jadi dalam beberapa hal, ketika dia sudah bisa diajak ngomong, nah ini tips untuk teman, kalau punya teman yang ngalamin pergumulan. Kalau masih sulit sekali dia dalam pergumulan seperti itu, ya kita hadir dan menemani saja. Kita dengarkan, banyak mendengar, lalu kemudian mungkin kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan yang buat dia mikir, tapi jangan menghakimi. Dan paling penting adalah kita berdoa bersama dia. Mungkin kita bilang aja, "Thank you loh, kamu udah sharing. Saya jujur aja pun nggak tahu mesti meresponi apa. Tapi yuk kita doa sama-sama." Mungkin situasi itu nanti perlahan dalam proses, mungkin dia mulai terbuka, kita mulai bisa cerita lebih dalam tentang Allah yang tetap baik di tengah situasi yang dia alami. Mungkin kalau kita nggak sanggup, kita berikan buku tertentu. Ada buku-buku rohani yang buklet kecil yang bisa menolong orang membaca dan bisa dapat pemahaman yang lebih luas. Jadi itu kali ya tips untuk mendampingi. Paling penting adalah kehadiran teman-teman dan saya itu tidak menghakimi tapi mendengar, menguatkan. Dan itu biarkan proses. Saya pikir jangan kita berharap hari ini dia kedukaan atau hari ini dia ngalamin pergumulan, besoknya langsung dia sudah baik. Enggak. Untuk beberapa orang itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Nah, pertanyaan yang pertama tadi yang sebelum ini ya, saya harus katakan begini. Teman-teman bisa setuju nggak setuju sama saya ya, tapi dalam pengalaman pergumulan, saya melihatnya, ini kesimpulan saya. Alkitab
tidak pernah menjanjikan penjelasan yang tuntas untuk semua pergumulan hidup kita. Saya udah coba bolak-balik cari ayatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan akan memberikan penjelasan yang tuntas. Kadang-kadang ada penjelasan, yes. Kadang-kadang nggak ada penjelasan. Sampai kapan itu? Sampai mati pun belum tentu ada penjelasan yang tuntas mengapa ini terjadi. Wah, ngeri banget dong kekristenan ya. Tuhan kita Tuhan yang tidak selamanya menjanjikan penjelasan yang tuntas. Lalu apa yang Tuhan janji? Yang Tuhan janji adalah penyertaannya senantiasa, bahkan di situasi hidup yang kita tidak punya penjelasan apa-apa. Dan penyertaannya itu cukup buat kita. Kadang-kadang kita coba connecting the dots. Kita jadi Tuhan, ini kayaknya begini. Oh pantas, waktu itu saya begini-begini. Sometimes kita yang bikin story-nya untuk menyeimbangkan pemikiran dan bikin hati kita tenang begitu ya. Tapi dalam banyak hal saya pikir Tuhan tidak selamanya memberikan penjelasan tuntas mengapa semua itu terjadi. Tapi yang Tuhan nyatakan adalah dalam situasi yang paling kamu mungkin alami, begitu sedih, begitu buruk menurutmu, aku hadir dan menemanimu. Ketika gereja mula-mula ada yang namanya Stefanus. Sampai Stefanus mati dirajam, padahal dia sedang memberitakan kebenaran, dia dirajam dengan batu sampai mati. Sampai mati, Stefanus tidak dapat penjelasan kenapa dia harus dirajam. Tetapi Kisah Rasul pasal 8 mencatat, setelah Stefanus mati, maka murid-murid mulai keluar dari Yerusalem dan menyebarkan Injil. Seringkali pengalaman yang kita alami, kita tidak tahu kenapa kita alami sekarang. Bahkan sampai kita mati mungkin kita nggak tahu. Tapi di dalam ceritanya Tuhan, Tuhan sanggup merajut itu jadi hal yang indah. Makanya yang paling penting waktu kita ngalami pergumulan adalah nikmatilah kehadiran Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Dan itu bagi saya yang lebih pas. Jadi, yang Tuhan tidak janji, jangan kita klaim. Tuhan nggak janji kan penjelasan tuntas. Nggak ada ayatnya. Jadi kita nggak bisa klaim. Yang kita bisa klaim kalau mau pakai klaim-klaiman ya, adalah penyertaannya. Karena itu yang Tuhan janji. Karena itu pergumulan yang sulit yang teman-teman atau kita hadapi, mari belajar berserah dan percaya Tuhan, kehadiranmu cukup menghiburkan aku. Kadang-kadang begini, kalaupun kita dapat penjelasan, ini kan jadi berarti saya hidup tanpa penjelasan dong. Sekarang begini, kalaupun kita dikasih penjelasan, terus saya harus menyatakan bahwa kadang-kadang kita meminta sesuatu yang kita nggak butuh juga. Sesudah dijelaskan lalu apa? Apakah waktu setelah dijelaskan kita makin tenang, kita makin senang? Oh belum tentu. Beberapa orang waktu dengar penjelasan makin marah. Ya, Bapak Ibu kan sering sama orang-orang OTT gitu ya. Itu waktu dengar penjelasan bukan makin senang gitu. Jadi kadang-kadang kan gini, kenapa saya yang ditangkap? Ya udahlah, pokoknya kamu ada di sini aja gitu ya. Dan situasi-situasi hidup bagi saya seringkali seperti itu. Mungkin saya cerita sedikit tentang pengalaman terakhir. Salah satu khotbah saya yang paling sulit itu tahun 2018, bulan Desember, waktu harus berkhotbah di Palu. Sesudah kejadian Tsunami ada 3 ya, tsunami, likuifaksi, sama gempa bumi. Itu mereka alaminya Oktober, lalu saya ternyata udah diminta untuk pelayanan bulan Desember. Tadi saya sudah nanya, ini jadi apa enggak? Berharapnya batal ya. Aduh, saya juga takut kalau masih ada gempa susulan, mereka bilang gitu ya. Tapi mereka bilang, Kak, kita tetap jadi Natalan. Waduh, waktu saya datang Natalan itu, teman-teman, itu kenapa sulit bagi saya berkhotbah? Bukan karena saya nggak kuasai ayatnya, saya udah sering khotbah. Tapi waktu itu saya pun datang, maksudnya gini, saya datang dari Jakarta akan berkhotbah Natal. Dan sebenarnya di dalam khotbah itu mereka meminta, judul khotbahnya adalah Tuhan tempat perlindunganku. Saya harus katakan, saya pun nggak bisa jawab kalau mereka tanya, kenapa kami ngalami likuifaksi, kenapa kami ngalami ini. Dan teman-teman, dalam pelayanan kami ada satu teman kami yang meninggal.
dia yang kena tsunami. Jadi tsunami, dia nggak ditemukan. Mayatnya sebenarnya tidak dikenali. Jadi dia naik motor. Jadi mayat yang paling dekat sama motornya itu diyakini dialah. Jadi kemudian waktu kebaktian itu, terus ada teman, ini udah mau firman Tuhan, ada teman yang ngomong, Lex, mamanya yang meninggal datang loh ikut kebaktian ini. Waduh, dalam hati saya, lu kenapa bilang gitu ya, udah mau naik firman. Poinnya adalah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bilang apa ini? Sebagai hamba Tuhan, apa yang harus aku sampaikan begitu? Nah teman-teman, dalam situasi yang sulit itu tuh, tiba-tiba Tuhan kayak bilang ya, melalui pemikiran yang Tuhan berikan, Lex, bukan kamu yang bisa hibur mereka. Kamu pun tidak datang untuk memberikan penjelasan tuntas. Kenapa likuifaksi terjadi, kenapa tsunami terjadi, sampai kehilangan anaknya. Tetapi engkau datang untuk menyatakan, aku hadir kok dalam pergumulannya dan akan menolong melewati pergumulan ini. Dan itu rilis banget. Walaupun saya sangat takut gitu ya awalnya gitu ya. Sehingga waktu khotbah saya bilang, saya dapat kesimpulan itu di khotbah itu. Saya akhirnya bilang, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah janji penjelasan tuntas. Kenapa teman kita Alce meninggal? Karena teman kami namanya Alce meninggal. Kita nggak tahu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu. Karena mamanya, teman-teman, itu masih miss call telepon anaknya. Waktu itu udah berapa bulan, 2 bulan masih miss call gitu ya. Karena HP-nya mungkin belum ditutup ya. Jadi dia masih dengar nada tunggu. Kalau mamanya bengong, dia miss call anaknya. Aduh, kalau diangkat juga serem ya. Tapi saya bilang, Tuhan nggak janji kasih penjelasan tuntas. Sedih, kita sedih. Tetapi dia hadir dan dia mau menemani om tante melewati perjalanan ini. Jadi kalau Bapak Ibu sedang belum ada penjelasan yang kita bisa terima, bukan berarti kita berhenti percaya pada Tuhan. Tapi ingat, dia hadir, dia menyertai kita. Thank you. Wow, ini keren banget. Sungguh memberkati kita di siang hari ini, terutama di musim yang memang seperti ini ya. Kita belum punya jawabannya nih sampai sekarang. Mau sampai kapan kondisi seperti ini kan. Terima kasih Kak Alex buat sharing di siang hari ini. Febria, apakah ada yang ulang tahun di minggu ini kah?